Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul implementasi student centered learning dengan memanfaatkan modul digital dan pembelajaran dengan menggunakan metode digital classroom. Nah, dalam pembahasan kali ini ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu antara lain yang pertama adalah introduction, kemudian development, kemudian the purpose, kemudian research method, kemudian yang kelima adalah pembahasan, kemudian yang keenam yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, pembahasan yang pertama akan saya akan membahas tentang introduction. Nah, pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini membawa banyak pengaruh, khususnya dalam pengaruh teknologi dalam pendidikan. Ada yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, para pendidik seharusnya dapat memanfaatkan perkembangan teknologi ini sehingga dapat bernilai positif bagi pembelajar. Adapun problem yang terjadi berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di Universitas Indonesia, khususnya mahasiswa semester 3 yaitu di pendidikan matematika. Nah, pembelajaran yang terjadi itu banyak kan hanya mengandalkan metode konvensional atau metode yang biasa dilakukan oleh dosen saat tatap muka itu, yaitu metode yang tidak terlalu banyak metode yang bervariasi yang digunakan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga terkadang materi pembahasannya tidak dapat dibahas secara keseluruhan karena keterbatasan waktu dalam pembelajaran. Nah, ini yang mengakibatkan pembelajaran itu hanya berjalan satu arah atau hanya dosen yang berperan aktif dalam proses belajar mengajar untuk mengajar subbab pembahasan. Sedangkan saat ini itu sangat digalakkan untuk bagaimana dalam pembelajaran itu mahasiswa itu lebih aktif dibandingkan dosen, sehingga mahasiswa itu bukan hanya duduk menerima materi dari dosen, tetapi mahasiswa itu yang berperan aktif untuk dapat berdiskusi di dalam suatu pembelajaran, sehingga diperlukan metode pembelajaran yang dimana metode itu dapat membuat mahasiswa berkolaborasi dan dapat memanfaatkan pengetahuan sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif serta membuat mahasiswa sebagai pembelajar menjadi lebih aktif di kelas atau biasa disebut dengan student centered learning. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memanfaatkan teknologi serta modul digital yang dipadukan dengan metode digital. Nah, dengan metode ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran atau bisa disebut student centered. Nah, kenapa kami memilih menggunakan metode digital ini dalam penelitian ini? Yaitu karena kami beranggapan bahwa dengan menggunakan metode kritis ini kita dapat membiasakan mahasiswa agar sebelum pembelajaran mereka telah mempelajari terlebih dahulu pembahasan yang akan dibahas di dalam kelas, sehingga nantinya ketika sudah bergabung di dalam kelas mahasiswa sudah dapat berperan aktif dalam pembelajaran yang dilaksanakan, sehingga dapat terwujud apa yang dimaksud dengan studi standar. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian ini dilakukan di Universitas Indonesia dengan satu penelitian adalah mahasiswa semester 3 pendidikan matematika. Penelitian ini adalah
adalah penelitian tindakan kelas atau classroom acting cell yang akan digunakan yang terdiri dari 2 siklus dan penelitian. Setiap siklus ini terdiri dari 4 tahap yang dilakukan berulang kali siklus-siklus. Nah, tahapan-tahapan itu antara lain tahap pertama adalah tahap persiapan, kemudian tahap persiapan ini di mana peneliti yang akan menganalisis standar kompetensi mata kuliah psikologi pendidikan, dan mengembangkan modul digital yang akan digunakan. Oke, kemudian menetapkan atribut-atribut SDM yang dapat dibagikan dengan metode digital. Dan mengembangkan modul digital yang akan digunakan, kemudian menetapkan atribut-atribut SDM yang dapat dipadukan dengan metode aplikasi dan membuat instrumen yang diperlukan untuk dapat memperoleh data peran metode aplikasi dalam implementasi student-centered learning dan belajar. Kemudian tahap kedua dan ketiga adalah tahap penerapan dan pengamatan, di mana peneliti akan menerapkan mekanisme kegiatan metode aplikasi classroom dalam pembelajaran untuk dapat mendeteksi peran student-centered learning dalam pembelajaran. Tahap keempat adalah tahap refleksi. Pada tahap akhir ini, peneliti akan merefleksikan dan menganalisis data-data yang diperoleh untuk dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dari penggunaan metode digital, modul digital dengan menggunakan metode aplikasi dan disimpulkan apakah pembelajaran tersebut sudah cukup efisien dan efektif dalam dan apabila pada siklus 1 ternyata apa yang kami cari dari tujuan penelitian ini untuk tercapai, maka kami akan melanjutkan pada siklus kedua dengan tahapan yang sama. Nah, setelah melakukan penelitian, maka kami menemukan yaitu pada penelitian ini membahas tentang implementasi student-centered learning dengan metode pembelajaran aplikasi classroom. Student-centered learning dalam penelitian ini memiliki atribut indikator terlaksananya student-centered learning dalam pembelajaran dengan efektif dan efektif. Adapun atribut student-centered learning ini antara lain, yang pertama adalah grup atau kelompok. Nah, di sini ada beberapa indikator lagi dalam grup, yaitu kerjasama, hubungan sosial, penyesuaian diri, dan pendampingan modul digital. Nah, ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan secara kelompok dalam pembelajaran. Nah, kemudian indikator yang kedua adalah discussion atau diskusi. Dalam indikator ini ada beberapa indikator lagi, yaitu manajemen diri, etika, dan manajemen waktu. Nah, di sini yang ingin dilihat adalah apakah mahasiswa itu mampu berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan pada sub pembahasan mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, kemudian pembahasan indikator yang ketiga yaitu indikator tentang menulis. Nah, di sini yang dinilai adalah komunikasi tulis. Di sini yang diharapkan adalah mahasiswa mampu membuat resume dan makalah dari pembahasan pada tugas kelompok. Nah, yang keempat yaitu indikator presentasi. Nah, yang dilihat pada indikator presentasi ini adalah komunikasi lisan dan pemanfaatan alat peraga. Nah, di sini kami berharap mahasiswa mampu mengkomunikasikan gagasan dengan penampilan dan alat peraga pendukung yang baik. Dan yang terakhir yaitu problem solve atau pemecahan masalah. Di sini yang dinilai adalah berpikir kritis, mahasiswa dapat berpikir kritis dan antusias, kemudian yaitu ketangguhan diri. Nah, mahasiswa mampu memecahkan permasalahan dengan kemampuan berpikir analisis dan kritis. Nah, pada penelitian siklus 1 ini menunjukkan bahwa persentase atribut SDL, yaitu atributnya itu antara lain support, diskusi, presentasi, dan komunikasi. Ada 5 atribut, yaitu
mahasiswa dalam pembelajaran untuk atribut kerja kelompok dalam hal kerjasama itu ternyata yang didapatkan adalah 6%. Kemudian hubungan sosial itu 68%, kemudian penyelesaian diri itu 55%, kemudian pemanfaatan digital 48%. Nah, dari hasil ini masih terlihat kurangnya kerjasama kelompok dalam membahas sebuah materi serta kurangnya pemanfaatan modul digital yang menjadi peran dalam keberhasilan metode kritik ini. Nah, kemudian untuk atribut diskusi dalam hal manajemen diri itu ada 48% dan itu ada 60%, dan manajemen waktu itu 64%. Nah, sejalan dengan rendahnya presentasi kerja kelompok tadi itu berdampak pada rendahnya presentasi hasil diskusi. Begitu juga dengan rendahnya hasil atribut menulis dalam dokumentasi tulis, hanya mencapai 64% saja. Nah, serta atribut presentasi dalam hal komunikasi itu hanya 6% saja. Pemanfaatan alat peraga itu hanya 68%, dan atribut pemecahan masalah dalam hal berpikir kritis dan antusias itu rendah, yaitu 56%. Dan ketangguhan diri kan. Nah, dari hasil penelitian ini terlihat rendahnya hasil presentasi atribut SDM ini. Tapi dalam pembelajaran yang dilakukan pada siklus 1 ini masih sangat kurang keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Hal ini diakibatkan setelah melalui tahap refleksi, kami menemukan bahwa hal ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran mahasiswa untuk mengakses modul digital yang telah disediakan untuk dipelajari atau dibaca sebelum perkuliahan di kelas 9, sehingga berakibat pada ketika mahasiswa masuk ke pembelajaran, mereka belum terlalu memahami apa yang akan dibahas nanti, sehingga ketika dilakukan kerja diskusi kelompok, mereka masih kebingungan tentang apa yang akan dibahas. Nah, kemudian penelitian ini dilanjutkan pada siklus 2. Dari hasil refleksi pada siklus 1 tadi, maka pada siklus 2 itu sangat ditinggal. Kami sangat tekankan kepada mahasiswa untuk mempelajari atau membaca mendahului modul digital yang ada disiapkan sebelum kelas. Sehingga ketika perkuliahan dimulai, hasilnya dapat memiliki pengalaman awal ketika proses belajar secara kelompok, diskusi membuat masalah, presentasi. Nah, pada penelitian siklus 2 ini menunjukkan bahwa presentasi atribut dan sederhana mahasiswa dalam pembelajaran untuk atribut kelompok dan kerjasama meningkat menjadi 92%. Hubungan sosial itu menjadi tinggi, dan penyelesaian diri itu menjadi 76%. Pemanfaatan digital juga menjadi 76%. Nah, dari hasil ini terlihat sudah meningkat kerjasama kelompok dalam membahas sebuah materi mata kuliah, serta meningkatnya pemanfaatan modul digital yang menjadi peran dari keberhasilan materi kita. Kemudian untuk atribut diskusi dalam hal manajemen diri meningkat menjadi 96%, ketika menjadi 80%, dan manajemen waktu 75%. Jalan dengan meningkatnya presentasi kerja kelompok berdampak pada meningkatnya presentasi hasil diskusi. Begitu juga dengan meningkatnya hasil atribut menulis dan hak komunikasi tulis itu meningkat menjadi 88%, serta atribut presentasi dan hak komunikasi lisan 75%. Pemanfaatan alat peraga 80%, dan atribut pemecahan masalah dalam hal berpikir kritis dan antusias 76%. Ketangguhan diri itu meningkat menjadi 76%. Nah, dari hasil penelitian ini terlihat meningkatnya hasil presentasi atribut SWL. Hal ini berdampak pada konsistennya mahasiswa dalam metode digital sebelum dapat kuliah. Ini diharapkan. Maka kesimpulannya dalam penelitian ini peningkatan hasil atribut student centered learning pada siklus 2 dan pembelajaran ini tidak lepas dari pemanfaatan modul digital dan metode classroom ini dengan baik. Nah, metode flipped classroom ini adalah metode yang membalik aktivitas mahasiswa yang biasanya dalam mata kuliah mahasiswa membaca, menelaah, dan menghitung materi mata kuliah di kelas. Pada metode ini mahasiswa diarahkan agar membaca, menelaah, dan materi mata kuliah ini di rumah sebelum mata kuliah ini berlangsung dengan memanfaatkan modul digital yang telah disediakan oleh dosen. Sehingga
Sehingga ketika di kelas mahasiswa memiliki pengetahuan awal yang dapat menunjang keberhasilan studi. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.